seseorang tergeletak ya, tak sadarkan diri, maka kita samperin ya, dekati gitu. Nah, kita jangan lupa D-nya apa? Danger itu kita Aman diri. 3A, aman diri, amankan diri kita sendiri ya. Kita sudah aman gak untuk menolong. Kemudian aman aman lingkungan. Nah, apabila di daerah bencana, situasi bencana, misalkan gunung meletus, Anda jangan sampai menolong di zona merah ya, tetapi pindahkan dulu pasiennya. Kalau misalkan Anda pasien yang tenggelam, korban tenggelam di kolam renang, atau misalkan korban di pantai, maka jangan sampai terlalu dekat dengan pantainya. Pindahkan dulu ke pinggir. Atau misalkan kita menolong korban atau pasien ini yang tak sadarkan diri di jalan raya, di tempat umum ya, atau mau di bandara, mau di stasiun. Nah, pinggirkan dulu, jangan sampai kita menolong dekat banget dengan lalu lalang atau misalkan kendaraan. Jadi itu aman lingkungan. Nah, kalau kita misalkan kita punya, misalkan lagi kebetulan Anda sebagai tenaga kesehatan, Anda selalu sedia handscoon ya, misalkan disapu, atau misalkan ada namanya tisu RJP ya. Nah, yang tadi udah danger kan, langkah selanjutnya itu respon. Respon itu bukan jadi nih, cek respon is different, berbeda dengan cek kesadaran. Kalau kesadaran lama itu GCS ya, tapi cek respon itu cek yang tercepat ya. Jadi kita tadi kan aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Kita misalkan menggunakan sarung tangan ya, menggunakan sarung tangan. Tapi kalau misalkan Anda nggak bawa sarung tangan, misalkan ya Anda tidak apa-apa, Anda langsung aja ya, karena tidak akan tahu ya ada orang yang akan tak sadarkan diri. Nah, udah aman, kemudian kita R-nya itu cek respon. Jadi cek respon itu harus mantap ya, ini di bahu. Pak, bangun Pak, apakah dengar suara saya? Nah, kita harus lantang ya. Misalkan pasien atau korban tidak berespon, nah Anda jangan kerja sendiri ya. Anda jangan kerja sendiri. Kalau misalkan ada orang, Anda lihat orang ke sana, Pak, tolong Pak, panggilkan ambulan, bawakan AED, ada pasien tak sadarkan diri. Itu boleh dengan cara pertama. Tapi kalau misalkan nggak ada siapa-siapa ya, nah kita support headnya, kalau dengan 119 di Jalan Keramat depan Alfamart, ada seseorang atau ada pasien korban tak sadarkan diri, segera kirim bantuan dan bawakan AED. Nah, sambil bantuan datang gitu kan, nah kita cek nadi karotis ya. Cek nadi karotis, nah ada dua ya, ada beberapa versi. Ada yang misalkan look, listen and feel. Dulu di zaman COVID itu tidak dianjurkan look, listen and feel. Nah, kemudian orang awam tidak dianjurkan untuk cek nadi karotis, hanya langsung hand on the CPR saja. Tetapi saya ketika ini kan lagi mengajarkan kepada Anda ya, calon tenaga profesional. Jadi kita lakukan, misalkan look, listen and feel, dekatkan pipi kita ya, kemudian tarik sekaligus ya, look, apa yang dilihat, pergerakan dadanya ada enggak, kemudian listen, apakah ada suara nafas tidak, feel, dengarkan, raba ya, raba, apakah nadi teraba oleh Anda atau tidak, nah, atau ada hembusan nafas atau tidak. Nah, kalau misalkan nadi tidak teraba, ini kan C ya, circulation, nadi tidak teraba, maka Anda jangan banyak mikir, langsung Anda lakukan high quality CPR. Apa? High quality CPR. High quality CPR itu jadi posisi itu harus tepat. Posisi tangan kita menolong 1/2 bawah sternum. Ada juga yang menyebutkan bawah dada ya, tapi kalau menurut AHA itu adalah 1/2 bawah sternum. 1/2 bawah sternum. Nah, Pak, bagaimana cara cepatnya kalau di klinis? Ada cara cepatnya dari aksila ya, ketiak pasien, tarik ke tengah-tengah, maka ini tepat di sini.
Ini bikin cengkerama ya. Posisi high quality CPR itu adalah posisi harus tepat ya, 1/2 bawah sternum. Kemudian kedalaman orang dewasa 5 sampai 6 cm. Kemudian kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit ya. Nah, kalau bisa bahu kita, bahu pasien, bahu korban, paha kita ada tengah-tengah bahu pasien. Karena kenapa? Antara ventilasi, kompresi sama ventilasi itu 30/2-nya itu tidak banyak kita bergeser-geser ya. Jadi tarik, kemudian, nah ini lock kunci ya, ini mengunci. Jadi yang mendorong itu adalah bahu ya. Jadi jangan seperti ini. Tapi kita harus berlatih. Lihat ya wajah pasien ya, muka pasien, kemudian kompresi harus tepat posisi, kedalamannya sampai dengan kecepatannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, kalau misalkan kita di hospital orang awam, saya tidak menganjurkan untuk mouth to mouth. Kecuali misalkan maaf, kamu nolongin suami kamu sendiri, kamu nolongin istri kamu sendiri, gak apa-apa di mouth to mouth. Tapi kan ini orang lain. Nah, apakah Anda mempunyai tisu barier, tisu RJP? Jangan jadi masalah. Tetapi kalau untuk penolongan orang awam hanya hand only CPR, hanya kompresi saja. Nah, Pak, bagaimana kalau misalkan tadi kalau untuk orang awam tidak dicek nadi karotis, tiba-tiba tadi kan nggak berespon, nggak cek nadi karotis, tapi begitu kita lakukan kompresi pasiennya marah-marah, ya biarin itu risiko, tetapi kita senang dia pasien tidak mengalami henti jantung, artinya hidup. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi ini kompresi baik satu penolong maupun 2 penolong untuk orang dewasa perbandingannya 30/2. 30 kompresi ya. Kemudian 2 ventilasi ya. Nah, itu. Nah, kemudian misalkan tadi ya. Terus kita kompresi terus. Ya, kalau orang awam kompresi. Nah, tetapi nanti kalau udah ada bantuan, kita RJP dihentikan apabila si penolong kelelahan. Ya. Kemudian RJP dihentikan apabila pasiennya sudah sadar. Kemudian sudah ada penolong yang lebih ahli. Ya. Nah, tadi kita lanjutkan lagi ya, 30/2. Jadi 30 kompresi, 2 ventilasi ya. 2 ventilasi. Nah, kalau misalkan ini kita lakukan selama 5 siklus. Satu siklus itu begini, 30, kemudian 2 ventilasi, 30 kompresi, 2 ventilasi. Itu satu siklus. Misalkan 30 kemudian 2 berarti 2 siklus. Jadi 30/2-nya ada 5 kali, itu namanya 5 siklus. Nah, kemudian kalau misalkan kita sudah menolong selama 5 siklus, kita evaluasi, cek nadi karotis. Nah, apabila nadi tidak teraba, napas tidak ada, berarti Anda lakukan ya RJP kembali. Tapi kalau misalkan nadi teraba, napas tidak ada, Anda hanya memberikan bantuan ventilasi. Yang bagus tuh ya, yang nasibnya bagus ya, yang kita harapkan nadi teraba, napas ada. Ya udah, lah berarti itu sudah terdapat tanda-tanda ROSC. Apa itu ROSC? Return of spontaneous circulation. Nadi teraba, napas ada. Kemudian lakukan posisi recovery. Tapi kalau dulu posisi mantap kan asumsinya banyak ya. Tapi kita mah posisi recovery, artinya
lakukan pasien untuk dilakukan posisi recovery ya. Tapi kalau bersama orang dilipat seperti ini, kita robrolnya ke arah kiri. Nah pertanyaannya, Pak kenapa harus miring ke kiri? Karena kalau ke kanan itu dikhawatirkan nanti pasiennya takut refleks, kemudian misalkan ada cairan nanti masuk ke paru-paru sebelah kanan, nanti aspirasi kembali lagi ke airway. Balik kanan. Paham sampai sini? Nah itu penolong untuk satu penolong ya, penolong. Nah kita akan setting 2 penolong. Maka saya akan menunjuk mahasiswa ya, mahasiswa yang ada di sini bebas. Kamu Neng yang lagi gini, kamu maju. Nah kemudian langsung latihan biar ini. Nah ini ada. Oke maju berdua ya, silakan.